Di bawah langit Petersburg yang nyaris tidak pernah benar-benar gelap, manusia belajar sesuatu yang aneh tentang kesepian. Bahwa ia dapat terasa begitu indah, sampai-sampai seseorang takut untuk sembuh darinya. Di sanalah White Nights karya Fyodor Dostoyevsky lahir. Bukan sekadar kisah cinta, melainkan elegi sunyi tentang manusia-manusia yang hidup terlalu lama di dalam dirinya sendiri. Ada banyak novel yang berbicara tentang cinta, tetapi hanya sedikit yang berbicara tentang kerinduan dengan kelembutan sedemikian rupa. White Nights bukan tentang memiliki seseorang. Ia adalah novel tentang bagaimana seseorang dapat bertahan hidup hanya dari kemungkinan dicintai. Dan mungkin itulah sebabnya kisah pendek ini tetap terasa modern sampai hari ini. Karena dunia kita dipenuhi manusia-manusia yang tampak hidup, tetapi sebenarnya hanya sedang menunggu seseorang mengetuk pintu batin mereka. Bayangkan seorang lelaki berjalan sendirian di kota yang dingin. Ia tidak memiliki sahabat, tidak memiliki keluarga yang benar-benar hadir. Ia hidup seperti bayangan yang melintasi jalan-jalan Petersburg. Bahkan rumah-rumah terasa seperti mengenalnya lebih baik daripada manusia. Dostoyevsky menulis tokohnya bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai manusia yang terlalu lama berbicara dengan pikirannya sendiri. Ia menyebut dirinya seorang pemimpi, dan kata pemimpi di tangan Dostoyevsky bukanlah sesuatu yang manis. Ia hampir seperti penyakit. Seorang pemimpi adalah orang yang begitu lama hidup di dunia batinnya sampai realitas menjadi terlalu kasar untuk disentuh. Ia jatuh cinta pada kemungkinan. Ia berbicara dengan imajinasi. Ia membangun rumah-rumah emosional dari udara. Bukankah itu terdengar sangat dekat dengan manusia modern? Kita hidup di zaman ketika banyak orang lebih dekat dengan fantasi tentang cinta dibanding cinta itu sendiri. Kita menyukai ide dicintai. Kita membayangkan percakapan yang tidak pernah terjadi. Kita menulis pesan lalu menghapusnya. Kita mencintai seseorang diam-diam sambil membangun dunia paralel di kepala kita. Tokoh tanpa nama dalam White Nights adalah representasi tragis dari kondisi itu. Ia tidak benar-benar hidup. Ia menunggu kehidupan dimulai. Lalu suatu malam, ia bertemu Nastenka. Dan seluruh novel berubah menjadi sesuatu yang lembut. Nastenka bukan perempuan yang ditulis sebagai makhluk sempurna. Ia bukan simbol kecantikan dingin seperti perempuan-perempuan aristokrat dalam banyak sastra Rusia. Ia terasa manusia, hangat, canggung, rapuh. Ada sesuatu yang sangat menyentuh dari cara Dostoyevsky menulis percakapan mereka. Mereka tidak berbicara seperti karakter sastra besar. Mereka berbicara seperti dua orang kesepian yang akhirnya menemukan seseorang yang mau mendengarkan. Dan mungkin itulah bentuk cinta paling murni, bukan gairah, bukan obsesi, melainkan perasaan lega karena akhirnya ada seseorang yang melihat keberadaan kita. Salah satu kutipan paling menghancurkan dari novel ini berbunyi, "Mengapa kita semua tidak bisa menjadi seperti saudara?" Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi di dalamnya tersembunyi tragedi besar manusia. Mengapa manusia begitu sulit jujur satu sama lain? Mengapa kita menyembunyikan kasih sayang? Mengapa dunia membuat kehangatan terasa memalukan? Tokoh utama White Nights bukan takut ditolak. Ia takut bahwa kehangatan itu hanya sementara. Dan ketakutan itu sangat universal. Ada sesuatu yang sangat melankolis tentang malam putih Petersburg dalam novel ini. Secara literal, White Nights adalah fenomena ketika malam di Rusia Utara tidak pernah benar-benar gelap. Langit tetap pucat, waktu terasa menggantung. Dunia seperti berada di antara mimpi dan kenyataan. Dostoyevsky menggunakan fenomena alam itu sebagai simbol psikologis. Tokoh-tokohnya hidup di wilayah antara harapan dan kehilangan. Tidak benar-benar bahagia, tetapi juga belum sepenuhnya hancur. Seperti langit Petersburg itu sendiri, samar, lembut, nyaris menghilang.
Yang membuat White Nights begitu berbeda dari kisah cinta biasa adalah kenyataan bahwa novel ini memahami kesepian secara mendalam. Kesepian di sini bukan sekadar tidak memiliki pasangan. Bahkan ketika ia berbicara, terasa seolah ia sudah lama tidak menggunakan suaranya untuk manusia lain. Dan ketika akhirnya ada seseorang yang mendengarkannya, ia langsung mencurahkan seluruh jiwanya. Itulah mengapa cintanya terasa begitu intens. Bukan karena ia mengenal Nastenka terlalu lama, tetapi karena ia terlalu lama tidak dikenal oleh siapapun. Ada satu bagian luar biasa ketika tokoh utama berkata, "1 menit kebahagiaan, bukankah itu cukup untuk seluruh hidup manusia?" Ini mungkin salah satu kalimat paling penting yang pernah ditulis Dostoyevsky. Karena White Nights secara diam-diam sedang bertanya, apakah cinta harus abadi untuk menjadi bermakna? Atau apakah satu momen kecil kehangatan sudah cukup untuk menyelamatkan seseorang dari kehampaan? Kita hidup di budaya yang mengukur cinta dari keberhasilannya bertahan. Berapa lama hubungan berlangsung? Apakah mereka menikah? Apakah mereka tetap bersama? Tetapi, Dostoyevsky menawarkan sesuatu yang jauh lebih tragis dan lebih indah. Bahwa ada cinta-cinta yang tidak bertahan lama, namun meninggalkan bekas lebih dalam dibanding hubungan seumur hidup. Tokoh utama hanya bersama Nastenka dalam waktu yang singkat, namun pertemuan itu mengubah seluruh eksistensinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidup, dan terkadang itu sudah cukup. Inilah yang membuat White Nights terasa begitu manusiawi. Novel ini tidak mencoba memberi akhir yang memuaskan. Ia tidak peduli pada fantasi romantis bahwa semua luka akan sembuh. Sebaliknya, Dostoyevsky menunjukkan bahwa manusia seringkali hanya diberi fragmen kecil kebahagiaan, dan mereka harus belajar bertahan hidup dari fragmen itu. Ada sesuatu yang hampir brutal dari kejujuran emosional novel ini. Karena kehidupan nyata memang sering seperti itu. Kita bertemu seseorang, mereka mengubah kita, lalu mereka pergi. Tetapi kepergian mereka tidak menghapus keajaiban bahwa mereka pernah ada. Nastenka sendiri adalah karakter yang luar biasa menarik jika dibaca lebih dalam. Banyak pembaca melihatnya hanya sebagai perempuan yang memilih lelaki lain. Tetapi pembacaan seperti itu terlalu dangkal. Nastenka adalah simbol manusia yang juga sedang berusaha keluar dari kesepiannya sendiri. Ia hidup bersama neneknya dalam kehidupan yang terkekang. Bahkan ada detail terkenal ketika gaunnya disematkan ke pakaian sang nenek agar ia tidak kabur. Detail itu terdengar nyaris lucu, tetapi sebenarnya sangat simbolis. Nastenka hidup dalam keterikatan. Ia ingin bebas, tetapi takut pada kebebasan itu sendiri. Dan bukankah itu juga sangat manusia? Kita ingin dicintai, tetapi takut terluka. Kita ingin kebebasan, tetapi takut sendirian. Kita ingin perubahan, tetapi terus kembali pada sesuatu yang familiar meski menyakitkan. Ketika Nastenka menangis, tangisannya terasa kecil, nyaris sunyi, dan justru karena itulah ia terasa nyata. Dostoyevsky memahami bahwa kesedihan manusia paling dalam seringkali tidak meledak. Ia hanya bocor perlahan, seperti malam putih itu sendiri. Salah satu kekuatan terbesar White Nights adalah cara Dostoyevsky menulis ruang. Kota Petersburg dalam novel ini bukan latar pasif. Kota itu hidup seperti makhluk kesepian. Jalan-jalan kosong, kanal-kanal dingin, langit pucat, semuanya memantulkan kondisi batin tokohnya. Petersburg terasa seperti tempat di mana manusia dapat menghilang tanpa suara. Dan mungkin karena itulah kisah ini begitu cocok dengan era modern. Hari ini kita hidup di kota-kota besar yang dipenuhi manusia, tetapi justru terasa semakin sepi. Kita bisa berbicara dengan ribuan orang secara digital sambil merasa tidak benar-benar dikenal oleh siapapun.
White Knights memahami paradoks itu jauh sebelum internet lahir, bahwa keramaian tidak selalu mengalahkan kesepian. Ada sesuatu yang sangat lembut dari cara tokoh utama mencintai Nastenka. Ia tidak mencoba memilikinya dengan paksa. Ia tidak marah ketika akhirnya kalah. Ia hanya terluka, dan luka itu ditulis Dostoyevsky dengan keheningan yang menghancurkan. Di tangan penulis lain, kisah seperti ini mungkin berubah menjadi drama penuh ledakan emosi. Tetapi Dostoyevsky memilih kesunyian. Karena cinta paling tulus, seringkali tidak berteriak. Ia hanya bertahan diam-diam di dalam dada. Banyak orang menyebut White Knights sebagai novel romantis, tetapi sebenarnya ia lebih dekat pada meditasi tentang ilusi. Tokoh utama jatuh cinta bukan hanya pada Nastenka, tetapi juga pada gagasan bahwa hidupnya akhirnya memiliki makna. Dan disinilah tragedinya. Karena kadang-kadang yang paling kita cintai bukan orangnya, melainkan versi diri kita ketika bersama mereka. Nastenka membuat tokoh utama merasa terlihat, merasa penting, merasa nyata. Ia menjadi bukti bahwa dirinya masih mampu merasakan sesuatu. Dan ketika itu hilang, yang hancur bukan hanya hubungan mereka, melainkan seluruh dunia emosional yang sempat ia bangun. Ada pembacaan yang sangat menarik jika White Knights dilihat sebagai kritik terhadap escapism. Tokoh utama hidup terlalu lama dalam fantasi. Ia mencintai mimpi lebih dari kehidupan nyata. Bahkan sebelum bertemu Nastenka, ia sudah terbiasa membangun hubungan imajiner dengan dunia. Dostoyevsky seolah memperingatkan sesuatu, bahwa terlalu lama hidup dalam kepala sendiri dapat membuat manusia kehilangan kemampuan menyentuh realitas. Dan bukankah itu semakin relevan sekarang? Kita hidup di era konsumsi fantasi tanpa akhir. Film, media sosial, hubungan parasosial, versi ideal diri sendiri. Kita terus bermimpi tentang kehidupan sampai lupa menjalani kehidupan itu sendiri. Tokoh utama White Knights adalah korban dari keterasingan batin semacam itu. Ia bukan gagal mencintai, ia gagal hidup. Tetapi justru karena itulah novel ini terasa sangat lembut terhadapnya. Dostoyevsky tidak mengejek para pemimpi. Ia memahami mereka. Mungkin karena Dostoyevsky sendiri tahu bagaimana rasanya hidup terlalu dekat dengan penderitaan. Ketika menulis White Knights, ia belum menjadi penulis besar yang dikenal dunia. Ia masih muda, masih penuh gejolak emosional, masih percaya bahwa kelembutan dapat menyelamatkan manusia. Dan itu terasa di setiap halaman novel ini. Ada kasih sayang yang aneh terhadap orang-orang rapuh. White Knights tidak menghakimi kelemahan manusia. Ia memeluknya. Kutipan paling terkenal dari novel ini mungkin adalah, "Ya Tuhan, satu saat penuh kebahagiaan. Tidakkah itu cukup bagi seluruh hidup manusia?" Kalimat ini sering dibaca secara romantis, tetapi sebenarnya ia jauh lebih gelap. Karena hanya seseorang yang sangat kesepian yang akan menganggap satu momen bahagia cukup untuk seluruh hidupnya. Kalimat itu bukan optimisme. Ia adalah bentuk kompromi tragis terhadap kenyataan. Tokoh utama tahu bahwa kebahagiaan tidak tinggal lama dalam hidup orang sepertinya. Maka, ia mencoba mensyukuri bahkan serpihan kecilnya, dan disitulah White Knights menjadi luar biasa manusiawi. Novel ini memahami bahwa manusia tidak selalu membutuhkan kehidupan sempurna untuk tetap hidup. Kadang, mereka hanya membutuhkan satu alasan kecil untuk terus bertahan. Satu percakapan, satu malam, satu orang yang berkata, "Aku mendengarmu." Ada ironi menyakitkan dalam hubungan antara tokoh utama dan Nastenka. Tokoh utama memberi Nastenka tempat aman untuk menangis. Mereka hadir di saat yang tepat, tetapi bukan untuk selamanya. Dan mungkin sebagian hubungan memang diciptakan hanya untuk itu. Bukan untuk menetap, melainkan untuk mengubah arah jiwa seseorang. Ketika akhirnya Nastenka kembali kepada lelaki yang telah lama ia tunggu, Dostoyevsky tidak menulis adegan itu dengan kebencian.
Tidak ada dendam besar, tidak ada penghinaan terhadap perempuan. Hanya ada kesedihan yang tenang, dan itu jauh lebih menyakitkan. Karena kehidupan nyata jarang memberi kita penutup dramatis. Banyak kehilangan datang dengan sangat biasa. Seseorang hanya pergi, dan dunia tetap berjalan. Surat terakhir Nastenka adalah salah satu penutup paling lembut dalam sejarah sastra Rusia. Ia meminta maaf, ia berterima kasih, ia mengakui bahwa ia mencintainya jika saja hatinya tidak lebih dulu dimiliki orang lain. Dan kata jika saja mungkin adalah kuburan terbesar dalam kehidupan manusia. Jika saja waktunya berbeda, jika saja mereka bertemu lebih awal, jika saja kita sedikit lebih berani. Seluruh hidup manusia sering runtuh di bawah dua kata itu. Namun keajaiban White Nights adalah kenyataan bahwa novel ini tidak berakhir dalam nihilisme total. Tokoh utama memang terluka, tetapi ia tidak sepenuhnya hancur, karena untuk sesaat ia telah keluar dari kesunyiannya. Ia telah melihat bahwa dunia masih memiliki kemungkinan kehangatan, dan pengalaman itu sendiri sudah menjadi bentuk keselamatan kecil. Ada alasan mengapa White Nights terus diadaptasi menjadi film, teater, dan karya visual hingga hari ini. Karena kisah ini berbicara tentang sesuatu yang tidak pernah tua, kerinduan manusia untuk dipahami. Bukan dipuja, bukan dikagumi, dipahami. Di era ketika semua orang berlomba tampil sempurna, White Nights terasa seperti bisikan lembut yang berkata bahwa manusia paling membutuhkan ruang untuk rapuh. Tokoh utama tidak menarik, tidak heroik, tidak sukses. Tetapi kita tetap mencintainya, karena diam-diam kita mengenali sebagian diri kita di dalamnya. Dan mungkin itulah kekuatan terbesar Dostoyevsky sebagai penulis. Ia mampu melihat kemuliaan kecil dalam manusia-manusia yang tampak gagal. Ia melihat puisi dalam kesepian. Ia melihat kelembutan dalam rasa malu. Ia melihat cinta bahkan di dalam kehancuran. White Nights bukan kisah tentang kemenangan cinta. Ia adalah kisah tentang martabat emosional manusia, tentang bagaimana seseorang tetap mampu mencintai meski dunia tidak menjanjikan balasan. Pada akhirnya, novel ini meninggalkan pertanyaan yang sangat sunyi. Apakah lebih baik tidak pernah mencintai sama sekali, atau mencintai sebentar lalu kehilangan? Dostoyevsky tampaknya sudah memilih jawabannya. Karena meski tokoh utamanya terluka, ia tetap bersyukur malam-malam itu pernah terjadi. Ia tidak menyesali cintanya. Ia hanya berduka karena cinta itu tidak tinggal lebih lama. Dan mungkin disitulah White Nights menghancurkan kita. Ia membuat kita sadar bahwa hidup manusia sebenarnya dibangun dari momen-momen singkat yang tidak bisa dipertahankan. Sebuah tatapan, percakapan larut malam, seseorang yang pernah membuat dunia terasa lebih hangat. Semua itu berlalu, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Mungkin itulah sebabnya malam putih dalam novel ini terasa begitu indah, karena ia tidak sepenuhnya siang, tidak sepenuhnya malam. Seperti cinta tokoh-tokohnya, menggantung di antara hadir dan kehilangan. Dan di bawah langit Petersburg yang pucat itu, Dostoyevsky seolah berbisik kepada seluruh manusia kesepian di dunia, bahwa bahkan jiwa yang paling sunyi pun masih layak mengalami satu malam penuh kehangatan.